Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Akahitir donasida tongon marlujongi songon pidong sian Mesir, jala songon darapati siat tanah Asyur, dungi bayanok gunasida di jabunasida mar sonang-sonang ninna Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini, tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Sungguh sangat menarik kalau kita menelusuri apa maksud dari Hosea menyatakan firman ini di tengah-tengah umat Israel. Karena di sini Hosea menyampaikan firman Allah bahwa dia tidak akan melepaskan umat Israel sebagai umat pilihannya yang sangat berharga. Maka di sini dikatakan tidak pernah melepaskannya sekalipun. Itulah hebatnya banyak kegagalan umat Israel. Ibarat seorang suami yang penuh kasih, ibarat seorang suami yang betul-betul mau berkorban bagi keluarganya. Demikian juga diibaratkan oleh Hosea bahwa Hosea ini mau menggambarkan kasih Allah seperti ibarat seorang suami yang tidak mau melepaskan umatnya, melepaskan mereka. Maka digambarkan Hosea seperti di sini adalah menempatkan, dikatakan seperti burung dan seperti merpati. Lalu aku akan menempatkan mereka di rumah mereka. Artinya di sini sangat luar biasa. Allah yang begitu mengasihi umatnya, betul-betul dia mau menyatakan bahwa Allah telah menyediakan segala kebutuhan umatnya. Baik itu adalah kebutuhan tempat tinggal,
maupun kebutuhan lahiriah makanan dan minuman, maupun juga kebutuhan secara kenyamanan dalam diri mereka, terlebih dalam kenyamanan dalam hal yaitu fisik dan juga masa depan umat itu. Namun dikatakan bahwa Israel itu seperti seorang istri. Seperti seorang istri yang kalau kita gambarkan di sini adalah istri yang berzina. Tapi Allah itu tidak membuang mereka, tapi justru digambarkan justru Allah mencari mereka. Justru Allah yang luar biasa di sini adalah memberikan itu persekutuan, memberikan kenyamanan bagi umatnya. Jadi kalau kita pastikan di sini saudara-saudaraku bahwa Allah tidak pernah melepaskan mereka dan tidak pernah dibiarkan mereka dalam kejatuhan, termasuk dalam hal umat itu sekalipun keras kepala, tapi luar biasa di sini kita melihat yang betul-betul umat Israel mendapat kasih yang seutuhnya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka Allah tidak mengasihi. Namun yang dibutuhkan oleh Allah dari umat itulah sebuah, yaitu mereka mau menyesali, mereka mau berkata telah berbuat dosa dan telah berbalik, dan itu mau diajarkan kepada mereka supaya mereka disembuhkan dan supaya mereka mendapat pemulihan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka juga bagi kita untuk tidak mengampuni sebuah kesalahan maupun kekurangan. Ya, artinya di sini Hosea mau menggambarkan itu kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi umat itu, betul-betul tidak ada duanya. Karena sifat Allah yang sungguh luar biasa kita lihat di sini adalah tidak menuntut apa-apa. Tapi betul-betul dia menceritakan kedahsyatan Allah yang telah mengampuni umat Israel. Ya, karena itu saudara-saudaraku, demikian juga kepada kita. Bahwa kita mau melihat kasih Allah dalam kehidupan kita, tentu sekali diberikan kepada kita salah satunya dalam hal hidup mengampuni dan hidup di dalam Tuhan, menceritakan bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita melihat dalam diri kita masing-masing betapa berharganya kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita seperti Hosea yang menyatakan bahwa kasih Allah yang sudah memulihkan hubungan kita. Hendaklah kita juga demikian dalam hubungan kita di manapun kita berada. Mari kita berkata bahwa kita sudah dilepaskan dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.